Namun itu sudah terlambat, dia sekarang berada di tengah lava yang mendidih. Bagaimana mungkin dia bisa melayang ke langit? Dia hanya bisa menatap dengan mata terbelalak saat lava perlahan menelan tubuhnya menjauh dari pandangan mereka. Untung aku membawa senjata spiritual jarak jauh dengan kemampuan bertahan, ditambah dengan fakta bahwa kami dapat melarikan diri tepat waktu, kami berhasil menghindari bencana kali ini. Lan Shao menyeka keringat dingin dari keningnya, dia kemudian turun ke tempat yang aman, menurunkan Bai Yin, sebelum perlahan menghela nafas lega. Adapun para pembudidaya yang ikut bersamanya, mereka tidak seberuntung itu. Semua orang bisa mendengar para pembudidaya itu jatuh ke magma seperti pangsit, mereka kemudian tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Pak Tua Jiang bingung saat dia menatap magma yang mendidih dengan tercengang, dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia bereaksi begitu cepat, dia jelas bisa kabur, kenapa? Mengapa dia menyerah pada harapannya sendiri untuk bertahan hidup dan malah menyelamatkan kami? Ini adalah pertanyaan yang tidak dapat dipahami oleh Pak Tua Jiang. Pak Tua Gu tertawa pahit dan wajahnya tampak sama sedihnya. Mungkin ini adalah aspek yang mulia dan murni dari kepribadiannya. Dia telah memberikan hidupnya sendiri demi orang lain. Pak Tua Jiang, bukan cuma kamu yang berhutang nyawa padanya, aku juga berhutang nyawa padanya. Jika dia tidak menyelamatkan kita, mungkin kitalah yang terkubur dalam lava. Namun, kita tidak akan pernah bisa membalasnya atas tindakan tanpa pamrih ini. Tiba-tiba, Pak Tua Jiang sepertinya mengingat sesuatu dan menerjang dengan liar ke arah Bai Yin, yang sekarang terlindung di belakang Lan Shao. Jika bukan karena kamu, gadis Gu tidak akan jatuh ke lava. Apakah kamu sebagai utusan Tuan Besar Hong Lian tidak memiliki sedikit pun akal sehat? Kamu telah dengan ceroboh mengaktifkan jebakan yang tidak dikenal. Bai Yin mengernyitkan alisnya yang berbentuk bulan sabit, jelas tidak puas dengan tuduhan Pak Tua Jiang. Matanya dingin dan jauh saat dia menatap mata memerah Pak Tua Jiang tanpa emosi. Pak Tua Jiang, aku hanya ingin mendapatkan senjata ilahi. Siapa yang mengira akan menjadi seperti ini? Ini bukan salahku, dia hanya tidak cukup berhati-hati. Hahaha. Pak Tua Jiang tertawa terbahak-bahak saat mata tuanya menatap tajam ke wajah Bai Yin yang agak pucat. Dia tidak cukup berhati-hati, dia adalah yang paling berhati-hati dari kita semua. Namun, karena dia ingin menyelamatkan Pak Tua Gu dan aku, dia telah mengorbankan nyawanya. Kamu telah melakukan kesalahan namun kamu terus bertindak begitu polos. Apakah ini wajah sebenarnya dari utusan Tuan Besar Hong Lian? Dengan utusan sepertimu, aku percaya bahwa Tuan Besar Hong Lian tidak berbeda. Pak Tua Jiang memegang tinjunya erat-erat saat dia menatap tajam ke arah Bai Yin. Cahaya dingin melintas di mata Bai Yin, saat dia menjawab dengan dingin. Bukan hakmu untuk berbicara tentang bagaimana wilayah teratai merah mengelola bisnis mereka. Tuan Besar Hong Lian bukanlah seseorang yang bisa kamu hina. Selanjutnya sebagai utusan wilayah teratai merah, aku menunjukkan kehormatan besar hanya dengan berdiri di sini dan berbicara kepadamu. Bahkan jika wilayah teratai merah telah melakukan kesalahan, tidak ada yang berani menuduh kami melakukan kesalahan. Pak Tua Jiang tertawa gila lagi, tawanya penuh dengan penghinaan. Tampaknya anggota wilayah teratai merah seperti anjing yang mengancam orang lain berdasarkan kekuatan tuannya.
sayang sekali aku pernah menempatkan Tuan Besar Hong Lian dengan harga yang begitu tinggi. Jika kamu adalah anggota biasa dari wilayah teratai merah, aku juga tidak akan menghinanya. Namun dia telah memilih seseorang sepertimu sebagai utusannya. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa tidak ada yang baik tentang dia juga. Seorang utusan adalah perwakilan dari wilayah itu sendiri dan seseorang dapat menyimpulkan gaya manajemen wilayah hanya berdasarkan bagaimana utusan tersebut mengelola masalah mereka. Patua Jiang. Patua Gu takut Patua Jiang menjadi gila karena marah. Dia dengan cepat menariknya pergi dan menghela nafas dengan lembut ketika dia berkata, "Jangan terlalu terburu-buru, gadis Gu tidak lagi di sini sekarang, jadi kita memiliki tanggung jawab untuk mengurus keluarganya sehingga dia bisa pergi dengan tenang." Berbeda dengan keangkuhan Patua Jiang, Patua Gu jauh lebih tenang. Dia hanya mempertimbangkan lebih banyak aspek. Bai Yin, Lan Shao. Patua Jiang menggertakkan giginya saat dia meludah. "Aku tidak akan melupakan ini. Saat aku kembali ke kota utama, aku akan memutuskan hubungan antara keluarga Jiang dan keluarga Lan. Aku akan menghitung harganya dengan sangat hati-hati setelah ini." Jadi bagaimana jika Bai Yin tidak bersungguh-sungguh? Dia telah menyematkan tanggung jawab kematian Gu Ruoyun di wilayah teratai merah. Mungkin dia bukan tandingan wilayah teratai merah saat ini, namun, dia memiliki seorang cucu. Jiang Mozu memiliki bakat hebat, namun karena dia tidak terlalu tertarik dengan kultivasi, pertumbuhannya di bawah rata-rata. Bagaimanapun, begitu dia kembali ke rumah keluarga Jiang, Patua Jiang pasti akan menempatkan Jiang Mozu melalui program kultivasi yang kuat, ini untuk membalaskan dendam gadis Gu. Patua Gu, ayo pergi. Patua Jiang melihat magma yang mendidih untuk terakhir kalinya, sebelum dia memaksa dirinya untuk berbalik dan menuju Jiang Mozu. Patua Gu menghela nafas, rasa pahit telah melayang di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa dia sekarang berhutang banyak pada persahabatan hari ini, namun yang lebih membuatnya tertekan adalah dia tidak pernah bisa membayar hutang ini padanya. Itu menyakitkan. Gu Ruoyun merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dia merasa seolah-olah kelopak matanya sekarang beratnya 1000 pon sehingga sulit baginya untuk membukanya. "Gadis kecil, mengapa kamu menjadi penuh dengan bekas luka selama ketidakhadiranku?" Sebuah suara patah hati bergumam dari samping telinga Gu Ruoyun. Suara itu sangat familiar dan membuat kelopak matanya sedikit bergerak. Dia kemudian perlahan membukanya. Wajah tampan namun iblis yang indah muncul di depan matanya. Pria itu mengenakan jubah panjang berwarna ungu gelap kemerahan. Dia mulia namun anggun dan sudut bibirnya melengkung membentuk senyum jahat. Mata ungunya seperti kaca berwarna yang menembus ke dalam dirinya dengan tatapan patah hati dan penuh cinta. "Zixi." Dia tampak ragu dan bergumam dengan bingung. Wajah yang familiar itu, rasanya seperti bertahun-tahun telah berlalu sebelum dia bisa melihat wajah ini lagi. "Hah?" Pria itu menghela nafas dengan lembut sambil memegang pinggangnya erat-erat. Ada kesedihan yang jelas dalam suaranya. "Kamu
Tidak bisakah kamu menjaga dirimu sama sekali? Mengapa setiap kali aku muncul, kamu akan dipenuhi luka? Guru Woyun akhirnya sadar kembali. Orang di depanku benar-benar Zixi, dia juga bukan Xiao Zixi dari panggung masa kecil, Zixi-ku kembali. Zixi. Guru Woyun tersenyum sambil menatap wajah tampan namun jahat dari pria itu. Senyumnya membawa emosi yang luar biasa sementara matanya yang jernih dan dingin menunjukkan cahaya yang lembut juga. Selamat datang kembali. Gadis kecil, lama tidak bertemu. Hanya itu yang ingin kau katakan padaku. Zixi melengkungkan bibirnya saat dia tersenyum jahat. Aku tidak keberatan jika kamu memberiku pelukan atau ciuman penuh cinta, bagaimana menurutmu? Wajah Guru Woyun langsung menghitam. Meskipun sudah bertahun-tahun, orang ini masih suka menggodaku. Gadis kecil, beruntung kamu sebelumnya telah mendapatkan 9 kaisar, kalau tidak, lahar itu akan mengorbankan nyawamu. Karena 9 kaisar aku bisa datang ke tempat ini. Guru Woyun tersenyum, sekarang dia cukup terbiasa dengan suhu lava dan dia juga tidak merasakan sakit awalnya. Apakah dia benar-benar mengorbankan hidupnya untuk orang lain beberapa waktu yang lalu? Tidak, meskipun Guru Woyun memiliki sentimen yang cukup baik terhadap Pak Tua Jiang, itu tidak akan membuatnya rela meninggalkan hidupnya sendiri. Alasan mengapa dia melakukan itu adalah karena dia merasakan sesuatu di bawah magma memanggilnya. Oleh karena itu, bahkan jika yang lain tidak ada di sini, dia akan tetap memasuki lava. Ngomong-ngomong Zixi, apakah kamu tahu asal-usul 9 kaisar? Juga tempat macam apa gua ini? Mengapa ada gambar Azure Dragon dan binatang ilahi lainnya di dindingnya? Guru Woyun menoleh untuk melihat wajah tampan Zixi saat dia bertanya. Zixi tersenyum. Aku seharusnya tidak menjadi orang yang mengungkapkan jawaban ini kepadamu. Begitu kamu mencapai akhir pertumbuhanmu, kamu akan mendapatkan jawabanmu. Mendengar ini Guru Woyun terdiam. Setelah jeda singkat, dia mengangguk dan menjawab. Aku mengerti. Roar. Raungan keras tiba-tiba terdengar dari lava yang bergolak. Tepat saat Guru Woyun meninggalkan pelukan Zixi, seekor naga besar yang berapi-api menerobos lautan yang menyala-nyala dan menyerbu ke arahnya. Zixi melihat naga berapi-api mendekati Guru Woyun dan menarik kembali kesenangan lembut di matanya. Dia kemudian berbalik ke arah naga api besar yang baru saja meluncurkan serangan mendadak dari belakang mereka. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam saat dia berteriak. Pergilah makhluk jahat. Boom! Seketika kekuatan yang kuat menghantam dengan keras ke naga yang berapi-api itu, hampir menghamburkan tubuhnya. Pada saat itu, ketakutan muncul di mata kejam dan haus darah naga yang berapi-api itu, seolah-olah pria berjubah ungu yang berdiri di depannya adalah semacam iblis. Pada saat ini tatapan Zixi tidak lagi menunjukkan ekspresi jahat namun lembut saat dia melihat Guru Woyun. Sebaliknya, tatapannya seperti iblis yang tinggi dan perkasa, sangat mulia dan keras namun jahat pada saat yang sama. Api ungu kemudian meledak dari tubuhnya dan memberikan pemandangan yang menarik ke arah lava, membuat seseorang tidak bisa berpaling. Ketakutan awal naga api besar kini telah berubah menjadi perbudakan.
Geraman rendah dan menjilat terdengar dari tenggorokannya sebelum suara itu perlahan tenggelam di lava yang bergolak. "Zixi, ayo pergi." Guru Woyun tidak melirik naga api besar itu lagi saat dia berbalik ke arah pria di sebelahnya. "Baik." Senyum jahat di wajah Zixi kembali saat dia berbalik. "Meskipun kamu memiliki bantuan 9 kaisar, tubuhmu masih tidak dapat menahan berada di dalam lava ini untuk waktu yang lama. Aku akan membawamu kembali sekarang." Zixi tidak menunggu Guru Woyun setuju sebelum dia mengulurkan tangan dan melingkarkan tangannya di pinggangnya. Dengan satu lompatan, kilatan jubah ungu terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Aku tidak pernah membayangkan bahwa gua gunung seperti ini akan terletak di dalam lautan lava yang menyala-nyala ini. Guru Woyun sedang menatap gua lain di dalam gua gunung saat dia merajut alisnya. "Aku tidak tahu kenapa tapi tempat ini sepertinya sangat familiar. Apa aku pernah ke sini sebelumnya?" Namun, dia percaya bahwa dia belum pernah ke sini sebelumnya. Zixi tidak berbicara, mata ungunya terus menatap wanita berjubah hijau sepanjang waktu. Matanya dipenuhi dengan rasa linglung seolah-olah dia telah membenamkan dirinya dalam ingatan. Guru Woyun, yang telah memeriksa gua gunung kedua, merindukan ekspresi aneh di wajah Zixi. Alisnya dirajut dengan erat seolah-olah ada sesuatu yang akan menembus sungai panjang sejarah dan masuk ke dalam pikirannya. Bas. 9 kaisar, yang tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan sejak pertempuran dengan keluarga Lin, tiba-tiba gemetar. Namun, pada saat ini, Guru Woyun bisa merasakan 9 kaisar, kegembiraan. Itu benar, itu pasti bersemangat. Apa yang bisa dipegang gua gunung ini yang akan menyebabkan senjata ilahi 9 kaisar, menunjukkan kegembiraan yang begitu besar. Boom! Saat 9 kaisar mulai gemetar, sebuah gambar tiba-tiba muncul di benak Guru Woyun. Gambar itu adalah bagian dalam gua gunung ini dan itu menunjukkan seorang wanita yang duduk di sebelah perapian. Dia membawa palu dan memukul sepotong logam di tangannya. Namun, tidak peduli seberapa keras Guru Woyun mencoba melihat wajah wanita itu dengan lebih jelas, wajahnya kabur, seolah-olah kabut putih telah mengelilingi wajahnya, memberikan perasaan misterius. Senjata ilahi akan segera selesai, karena roh 9 naga akan ditempatkan ke dalam senjata ilahi ini. Namamu adalah 9 kaisar. 9 kaisar, Guru Woyun terkejut. Mungkinkah wanita ini adalah orang yang telah menempa 9 kaisar? Seberapa kuatkah wanita ini dengan fitur kabur sehingga dia akan memiliki kemampuan untuk menempa senjata ilahi seperti 9 kaisar? Saat seluruh wajah Guru Woyun dipenuhi dengan keheranan, kilatan jubah merah muncul di gambar. Kilatan jubah merah itu sangat familiar dan membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Namun, saat Guru Woyun ingin terus menonton adegan itu, gambar itu tiba-tiba menghilang. Seluruh gua sekarang sepi seperti sebelumnya. Guru Woyun terdiam saat matanya mengamati seluruh gua sebelum mendarat di atas perapian di tengah gua. Jadi 9 kaisar telah lahir di sini, tidak heran itu membawaku ke tempat ini.
Namun aku sangat ingin tahu siapa orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan harta seperti senjata ilahi. Hal yang paling menarik baginya adalah kilatan jubah merah yang pada akhirnya memasuki gambar. Sayangnya, gambar itu menghilang terlalu cepat baginya untuk mengidentifikasi orang berjubah merah yang telah memasuki gua. Zixi, sepertinya dasar lubang lava ini adalah tempat kelahiran 9 kaisar. Tidak ada apa-apa lagi di sini. Ayo pergi, sudah waktunya kita meninggalkan tempat ini juga. Guru Woyun perlahan melengkungkan sudut bibirnya saat niat membunuh melintas di matanya. Sekarang kita akan pergi ke kota utama. Aku tidak akan mengizinkan siapapun menggunakan nama wilayah teratai merah untuk menipu orang lain. Zixi tersenyum. Kita bisa meninggalkan tempat ini melalui gua ini. Gadis kecil, ada alasan di balik pengakuan 9 kaisar terhadapmu sebagai tuannya. Alasan? Guru Woyun terkejut. Mungkinkah wanita yang telah menempa 9 kaisar adalah seseorang yang akrab bagiku? Atau apakah kami memiliki hubungan darah? Apakah itu sebabnya 9 kaisar memilihku? Guru Woyun tidak bisa menahan tawa memikirkan itu. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Dia pasti merasa bahwa dia belum pernah bertemu wanita itu sebelumnya. Adapun alasan 9 kaisar untuk memilihnya, mungkin dia memiliki beberapa kesamaan dengan wanita itu. Zixi, aku tahu kamu tidak mau menjelaskan semuanya kepadaku, namun aku yakin suatu hari nanti aku akan menemukan jawabannya sendiri. Dia tidak suka membombardir orang lain dengan pertanyaan, karena Zixi tidak mau menjelaskan, dia juga tidak akan memaksanya. Guru Woyun kemudian berjalan lebih jauh ke dalam ceruk gua yang dalam. Desa angin musim gugur, di sebuah gua gunung di belakang desa, seekor naga api melayang-layang dalam lingkaran, menyerap kekuatan spiritual dari udara. Naga api ini tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di lava karena tubuhnya hanya setengah ukuran tubuh naga api lubang lava. Yang paling penting, naga yang menyala ini hanyalah tubuh spiritual dan jiwanya setipis kertas seolah-olah bisa berubah menjadi abu dan menyebar ke udara setiap saat. Sialan, bagaimana mungkin aku begitu sial? Aku hanya ingin menemukan tubuh fisik untuk membawaku pergi dari tempat ini. Namun aku akhirnya menabrak dewa wabah yang telah menghabiskan hampir seluruh jiwaku. Aku tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan sebelum aku dapat mengkultivasi diriku kembali ke keadaan semula. Naga yang menyala tampak dipenuhi dengan kesedihan. Sepertinya kesalahan yang paling disesalkan dalam hidupnya adalah karena menyukai tubuh fisik dewa wabah itu. Pada akhirnya, dia hampir kehilangan jiwanya sendiri. Jika tubuh dewa wabah itu tidak merasa kenyang saat dia menelan jiwanya, dia percaya bahwa orang itu akan dengan bersih menghabiskan seluruh rohnya seperti makan semangkuk nasi. Lupakan saja, aku pikir lebih aman bagiku untuk tinggal di gua ini selama sisa hidupku. Manusia terlalu menakutkan, mereka bahkan lebih menakutkan daripada iblis. Aku tidak ingin bertemu dengan dewa wabah itu selama sisa hidupku. Semakin naga berapi itu memikirkannya, semakin dia merasa bahwa dia membuat keputusan yang tepat,
Kehilangan kebebasannya lebih baik daripada jiwanya tersebar ke seluruh dunia. Baginya, tidak ada yang lebih aman daripada berada di dalam gua. Saat dia memikirkannya, naga yang menyala itu mulai merasa lebih bahagia. Tepat ketika dia akan terus memulihkan jiwanya, dia tiba-tiba melihat dua orang berjalan keluar dari gua gunung di belakangnya. Naga yang menyala itu kaget saat dia menatap heran pada dua orang yang baru saja muncul dari gua gunung. Aku tidak pernah berpikir bahwa gua gunung di lubang lava akan mengarah ke gunung belakang di desa angin musim gugur. Aku merasa aneh bahwa gua ini terasa sangat panas. Sekarang aku tahu itu karena lubang lava. Tatapan Guru Woyun kemudian berbalik ke arah naga yang menyala. Dia menyeringai ketika dia berseru. Lama tidak bertemu, jiwamu tampaknya telah pulih dengan cukup baik. Kejutan awal naga yang menyala berubah menjadi teror ketika dia melihat senyum di wajah Guru Woyun. Dia segera terbang ke atas dengan suara mendesing dan tubuhnya melayang dekat ke langit-langit gua. Apa yang kamu mau sekarang? Dia berteriak dengan suara yang tajam. Jiwaku tidak selera sama sekali. Rasanya tidak enak sama sekali. Naga yang menyala itu hampir menangis. Aku tetap bersembunyi di dalam gua ini dan tidak menyebabkan masalah lagi bagi manusia akhir-akhir ini. Mengapa Dewa Wabah ini bertindak seperti jiwa yang tidak dapat meninggalkan dunia orang hidup? Lagi pula kenapa dia muncul dari belakangku? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh naga yang menyala-nyala itu. Yang dia tahu hanyalah bahwa Dewa Wabah telah menyebutkan jiwanya. Itu jelas berarti bahwa jiwanya tampaknya telah pulih dengan cukup baik dan dia bisa makan enak lagi sekarang. Mengapa hal ini tidak menimbulkan rasa takut di dalam hatinya? Guru Woyun mengedipkan matanya dengan takjub dan menggosok hidungnya. Benar-benar terdiam. Aku tidak berpikir aku telah melakukan banyak hal, jadi mengapa roh naga ini bertindak begitu ketakutan? Leluhur, aku akan memanggilmu leluhurku. Apakah itu cukup? Maukah kamu mengampuniku sekarang? Aku hanya seekor naga kecil dan kamu telah menghabiskan begitu banyak jiwaku. Apakah itu tidak cukup? Sulit dipercaya bahwa naga api yang besar dan bangga akan benar-benar gemetar ketakutan. Dia tidak memiliki permintaan lain selain berharap agar Dewa Wabah untuk pergi jauh darinya sesegera mungkin. Jika tidak, jika Dewa Wabah ini tiba-tiba merasa lapar dan mulai mengunyah jiwanya menjadi beberapa bagian, apa yang akan dia lakukan? Guru Woyun sepertinya mengingat sesuatu saat dia mendengarkan permohonan naga api itu. Matanya berkedip dan bibirnya melengkung membentuk senyuman saat dia berkata, "Jika kamu ingin aku mengampunimu, itu tidak sepenuhnya mustahil." Benarkah? Mata naga yang menyala itu berbinar ketika dia buru-buru berseru. "Selama kamu mau melepaskanku, aku akan melakukan apa saja." Guru Woyun mengangguk. "Aku baru saja membangun lebih dari 10 kuburan di puncak gunung belakang ini. Teman-temanku terbaring di kuburan itu. Aku akan memberimu tanggung jawab ini. Aku ingin kamu menjaga kuburan itu dan tidak membiarkan siapapun menyentuhnya." Naga yang menyala itu terkejut, dia kemudian menjawab dengan lamban. "Aku tidak bisa meninggalkan gua ini, bagaimana aku bisa melindungi kuburan itu?" "Kamu mungkin tidak bisa meninggalkan gua ini tapi kamu bisa melepaskan auramu untuk menakuti penyusup, bisakah kamu melakukannya?"
Hati Gurwoyun dipenuhi dengan penyesalan ketika dia memikirkan desa angin musim gugur. Jika bukan karena dia, penduduk desa yang tidak bersalah itu tidak akan pernah kehilangan nyawa mereka di tangan keluarga Lin. Karenanya, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggu istirahat damai mereka. Mereka tidak menikmati kedamaian dalam hidup, sehingga dalam kematian, dia akan memberi mereka surga yang damai. Namun, dia tidak bisa berjaga-jaga di area ini sepanjang waktu. Oleh karena itu, dia bisa dengan mudah memanfaatkan naga api yang pengecut itu. Memang, seperti yang dikatakan Gurwoyun, naga berapi itu dengan cemas menganggukkan kepalanya seolah-olah sedang menumbuk bawang putih. Tidak masalah, aku bisa melakukannya. Baiklah. Gurwoyun tersenyum ketika dia mengancam. Jika aku kembali dan mengetahui bahwa seseorang telah menggali kuburan itu, kamu tidak perlu lagi tinggal di sini. Naga yang menyala itu bergetar hebat dan dengan cepat menjanjikan tekadnya. Jangan khawatir, aku akan menjaga tempat ini dan tidak membiarkan siapapun mengganggu di sini. Bagus. Senyum Gurwoyun akhirnya menunjukkan kepuasan. Dia kemudian berbalik ke arah Zixi dan berkata, "Zixi, ayo pergi." Mata Zixi tetap terpaku pada Gurwoyun sepanjang waktu sementara senyum lembut menari-nari di wajahnya yang tampan dan jahat. Bagaimana dia bisa gagal menyadari bahwa Gurwoyun sengaja menakuti naga yang menyala itu? Dia tidak pernah bermaksud membuat masalah lebih lanjut untuk naga yang menyala-nyala sejak awal, namun naga yang menyala itu benar-benar kehilangan keberaniannya, jadi bagaimana dia bisa kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan itu?